semuanya, kembali lagi sama aku Esther di Arah Rencana. Kali ini kita akan membahas jurusan yang gak kalah menarik nih dari jurusan-jurusan sebelumnya yang kita bahas. Dan kali ini kita mau bahas jurusan manajemen bersama teman aku, mungkin biar lebih akrab lagi, kenalan aja ya. Oh ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Stefani Adelia Krista, biasanya dipanggil Stefani. Mahasiswa aktif jurusan manajemen, sekarang masuk semester 7. Oke, di univnya? Di Universitas Sanata Dharma. Oke, dulu tuh Mbak Stefani tuh kenapa sih milih ke jurusan manajemen? Nah, ini cerita ya. Jadi awalnya kan aku SMA-nya itu malah IPA, bukan Oh IPS. ya, berarti linjur ya? Iya, jadi mikirnya kayak, aduh, bisa nggak ya gitu ke manajemen. Ternyata setelah ada kemauan dan mau belajar, itu bisa-bisa aja gitu. Dan kenapa memutuskan juga manajemen gitu, karena kan manajemen ini kita belajar dan yang kita pelajari itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, nah dulu waktu pendaftaran itu kalau sadar tuh ada berapa apa ya kayak jalur sih buat masuknya? Oh, dulu sih ada prestasi itu lewat rapot dan juga tes gitu. Tesnya Ada tes. kayak tes SBMPTN gitu Iya, atau kayak gimana? sama kayak SBMPTN begitu. Nah Mbak Stefani, yang aku tahu manajemen itu kan arahnya ke ekonomi ya. Terus biasanya ekonomi itu juga ada akuntansi. Nah bedanya tuh apa sih manajemen sama akuntansi? Nah, di manajemen sendiri kita juga belajar nih manajemen keuangan. Nah, bedanya sama akuntansi sendiri, kalau manajemen keuangan tuh kita belajar nih cara mengelola keuangannya sebuah perusahaan gitu-gitu. Sedangkan kalau akuntansi kan kita udah menulis yang ada di sebelumnya gitu. Gitu. Itu sih bedanya. Nah biasanya manajemen itu kan di ranah soshum. Terus dulu Mbak Stefani ini dari IPA ya. Nah iya. itu tuh kesusahan nggak sih waktu masuknya? Kan nggak punya bekal kayak ekonomi, sosiologi dan lain sebagainya. Iya, mikirnya sebelum mulai perkuliahan sih kayak, aduh aku bisa nggak ya, kan aku dari IPA gitu. Ternyata setelah aku masuk ke manajemen ini sendiri, wah ternyata kok seru gitu, malah saya sesuai bidang saya gitu kan. Kita belajar tentang entrepreneur, kita belajar cara manajemen yang baik gitu, dan itu tuh bisa saya terapkan gitu di kehidupan saya sehari-hari gitu. Asal ada kemauan untuk belajar itu pasti bisa kok Mbak Esther. Iya gitu. Berarti di awal-awal semester itu benar-benar diajari dari nol ya? Iya, dari dasar-dasarnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat untuk masuk ke jurusan manajemen dan bukan dari SMA-nya dulu bukan IPS, itu mungkin tenang aja karena bakal dipelajari dari nol. Oke, pertanyaan selanjutnya aku mau tahu mengenai peralatan apa aja sih atau software apa aja sih yang menunjang perkuliahan di jurusan manajemen. Jadi kalau untuk laptop gitu-gitu nggak yang harus spek tinggi kayak anak IT gitu-gitu, karena iya. kita nggak yang hanya ada beberapa matkul saja gitu yang harus untuk install aplikasi seperti SPSS gitu, tapi itu nggak yang membutuhkan kapasitas yang tinggi begitu. Nah, SPSS itu apa sih? Mungkin boleh diceritakan ke teman-teman. Iya, jadi itu sebuah aplikasi tentang statistika gitu. Jadi kita memasukin data-datanya di situ begitu. Berarti manajemen tuh tetap belajar statistika ya kan? Statistika tuh kaitannya sama matematika nggak Iya, sih? Cuma nanti kita belajar aja programnya gini-gini gitu, nggak yang serumit akuntansi sih menurut aku gitu. Oke, berarti manajemen itu bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang berminat di bidang ekonomi tapi nggak terlalu suka yang banyak hitung-hitungan ya? Iya, benar. Oke, terus aku mau dengar cerita dari Mbak Stefani. Jurusan manajemen itu dari semester 1 sampai semester akhir itu apa aja yang dipelajari? Nah, di manajemen sendiri tuh kita belajar banyak hal gitu. Ada manajemen sumber daya manusia, jadi kita belajar nih bagaimana sih caranya biar orang-orang itu lebih produktif gitu di perusahaan. Kita juga belajar tentang manajemen pemasaran, jadi kita juga belajar gimana sih cara menarik konsumen gitu untuk beli produk kita gitu. Dan selanjutnya ada manajemen operasional, kita belajar tentang bagaimana membuat suatu produk sampai memasarkannya begitu. Dan juga ada manajemen pemasaran, kita juga belajar gimana sih caranya memasarkan sebuah produk gitu.
agar konsumen juga minat gitu ke kita, beli ke kita. Oke, menarik banget nih. Mungkin ini menjadi perhatian buat teman-teman, apakah yang dipelajari di jurusan manajemen ini sesuai sama passion kalian atau enggak. Nah, untuk kegiatan akademiknya itu selain apa ya, perkuliahan, itu ada kegiatan lain nggak sih? Kalau misalnya nih, kalau di Saintek itu kan ada istilah praktikum. Nah, kalau di sini tuh ada istilah-istilah lain atau kegiatan lain apa? Organisasi begitu ya. Mungkin kalau yang akademik misalnya kayak ada kerja lapangan atau apa kayak gitu. Oh, jadi untuk akademik sendiri banyak ya kegiatan akademik di manajemen sendiri, kayak kita juga bisa ikutan lomba-lomba kayak manajemen competition, gimana caranya kita mencari solusi gitu atas masalah. Jadi kita dikasih masalah, gimana sih caranya menyelesaikan masalah itu gitu. Sering sih itu ada. Mungkin kayak bisnis plan gitu ya? Iya benar, bisnis plan gitu. Oke, terus biasanya anak kuliah itu nggak lepas dari namanya tugas nih. Nah, kalau tugasnya tuh bentuknya kayak gimana? Apakah sama kayak jurusan lain atau misalnya ada ciri khas nih? Nah ini nih yang menarik di manajemen. Jadi aku kan dulu anak IPA gitu, malah sekarang tertarik gitu, seneng banget di manajemen karena tugas-tugasnya itu asik gitu. Jadi kita ada tugas, jadi kita sering untuk menganalisis perusahaan, gimana sih kekurangannya, kelebihannya itu di mana. Jadi kita lebih tahu seluk-beluk sebuah perusahaan itu sendiri. Dan juga kita sering kayak disuruh untuk mewawancarai sebuah perusahaan gitu ya, tanya-tanya gitu. Tugasnya tuh malah asik gitu. Berarti manajemen ini kaitannya erat banget ya sama suatu perusahaan gitu. Iya benar. Nah, aku mau tanya juga mengenai jam kuliah. Apakah jam kuliahnya itu fleksibel atau misal ketat kayak gitu? Kalau yang awal-awal semester itu dipaketin ya, jadi kita nurut di univ gitu. Cuman kalau setelah itu gitu kita bisa cari jadwal sesuai keinginan kita sendiri gitu. Mungkin kayak rebutan kelas gitu ya? Iya, sistemnya KRS itu ya, itu ngerinya rebutan kelas gitu. Oh ya, tadi sempat disinggung juga sama organisasi. Itu organisasi mungkin bisa dikenalin kayak organisasi di Sadar itu kayak gimana, atau mungkin ada organisasi yang khusus di jurusan. Oh ya, jadi kalau di Sanata Dharma sendiri ini untuk kita lulus itu tuh ada syaratnya. Nah, syaratnya ini poin. Nah, poinnya ini kita bisa dapatkan dari ikut organisasi, menjadi panitia gitu. Gitu. Jadi untuk organisasi sendiri ada tingkatan-tingkatan nih. Ada tingkat universitas, fakultas dan juga prodi gitu. Jadi kita juga diajak untuk gimana sih caranya kita efektif dan produktif gitu jadi mahasiswa gitu. Jadi kita harus cari poin itu sendiri. Jadi biar mahasiswanya itu nggak cuma unggul di akademik, tapi juga di non akademik dengan pengembangan yang ada di situ. Oke, nah biasanya nih di semester akhir atau mungkin pertengahan ya, itu banyak yang mengenal adanya istilah magang dan KKN. Nah itu ada nggak sih? Atau misalnya ada sifat wajib atau gimana gitu? Nah kalau di universitas saya sendiri untuk saya kuliah saat ini untuk magang itu nggak wajib gitu. Terserah mahasiswanya, kamu mau magang boleh, enggak apa-apa gitu. Cuman kalau KKN wajib. Nah itu biasanya KKN-nya di semester berapa? Semester 7 nih. Ini jadi baru mau KKN ya ini nanti. Benar. Oke. Nah setelah magang, KKN, di akhir semester akhir nih, itu adanya tugas akhir atau mungkin skripsi. Nah itu bentuknya kayak gimana? Atau mungkin pernah ada spill atau pernah baca di referensi mana gitu bentuk judul skripsi dari jurusan manajemen tuh kayak gimana sih? Oh gitu. Jadi untuk manajemen sendiri untuk skripsinya itu kita bisa milih nih dari yang 4 tadi, manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusianya. Jadi kita tinggal milih itu. Misalnya, aku mau fokus ke HRD nih, berarti sumber daya manusianya. Misalnya kita meneliti nih sumber daya manusianya di misalnya di Mirota itu gimana gitu, bisa dijadikan skripsi gitu. Oke, nah setelah lulus dapat gelarnya apa sih? SM Sarjana Manajemen. Nah setelah dapat gelar biasanya kan pada cari kerjaan nih. Nah prospek kerjanya tuh seperti apa? Karena kan kayak manajemen tuh
ilmu ekonomi yang luas banget ya. Boleh diceritakan kayak prospek kerjanya gitu. Nah, jadi prospek kerja di manajemen sendiri banyak ya. Kita juga bisa jadi financial analyst, kita bisa jadi pengusaha di perusahaan kita sendiri, kita bisa jadi manajer kan, manajemen kita juga bisa jadi manajer. Sebenarnya kalau teman-teman searching itu manajemen itu luas dan banyak gitu prospek kerjanya untuk ke depan gitu. Mungkin karena di berbagai bidang dan berbagai tempat pekerjaan tuh butuh namanya manajemen ya. Iya, benar. Karena banyak kaitannya sama ekonomi dan manajemen. Oke. Nah, selama ini mungkin biaya yang ditanggung itu jurusan manajemen tuh apa ya? Kayak cenderung sama kayak jurusan lain, mungkin mahalnya sama atau misalnya nggak mahal, atau misal ya pokoknya perbandingan sama jurusan lain tuh kayak gimana? Kalau di aku itu satu SKS 165. Jadi kalau satu semester sekitar 165 dikali 24 itu ya 3.900.000-an ya, itu segitu. Kalau untuk UKT-nya itu 2 juta sampai 3 jutaan lah. Berarti kalau di Sadar ini uang UKT sendiri dan SKS sendiri gitu sendiri, ya? jadi bayarnya 2 kali. Oke, tapi itu setiap di pergantian semester. Iya, benar. Nah, selama 6 semester yang udah dilalui ini, ada nggak sih hal yang selama ini tuh nggak sesuai ekspektasi sebelum kuliah di jurusan ini? Nah, malah kalau itu tuh melebihi ekspektasi gitu kan. Gimana? Karena asik gitu belajar di manajemen ini. Kita jadi tahu gitu yang kita pelajari dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Menurut aku manajemen ini di semua prospek juga memerlukan manajemen gitu. Jadi asik gitu, malah walaupun dulu mungkinnya melenceng ya dari IPA gitu kan ke manajemen, oh ternyata bisa, dan itu malah mengasihkan bagi saya gitu. Apalagi untuk orang yang aktif, untuk orang yang suka entrepreneur itu cocok banget untuk kuliah di manajemen. Terus ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi, atau mungkin sampai semester sekarang nggak ada sedikit pun kesulitannya? Kalau untuk kesulitan pelajaran sih menurut aku enggak ya, cuman kalau mungkin di waktu, jadi kan karena suka banget nih aku sama organisasi, jadi ikut organisasi ini, ikut ini, nanti malah masih rapat, belum lagi kuliah, itu sih yang keteteran karena terlalu banyak ikut organisasi, kepanitiaan gitu. Wah, ini berarti Mbak Stefani ini orang yang aktif, jadi nggak cuman mengembangkan akademik tapi juga di non akademik. Nah, ini mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Menurut Mbak Stefani, tipe orang yang kayak gimana sih yang cocok masuk ke jurusan manajemen, dan tipe orang yang kayak gimana yang mungkin menurutmu tuh perlu dipertimbangkan lagi deh? Nah, buat teman-teman yang ingin masuk ke jurusan manajemen, itu menurut aku teman-teman yang suka entrepreneur, teman-teman yang aktif, suka ketemu banyak orang, gitu-gitu cocok sih di manajemen. Yang nggak cocok ya apa ya, mungkin kalau pemalas, pendiam gitu, mendingan nggak usah di manajemen gitu. Oke, mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Kecuali mungkin buat teman-teman yang pengen mengeksplor dirinya biar jadi orang yang mudah bergaul dengan orang lain, bisa masuk ke jurusan ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, pesan apa yang mau Mbak Stefani sampaikan buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan manajemen ataupun yang masih bingung dan masih meraba-raba jurusan yang lain? Pesan saya untuk teman-teman, teman-teman ini punya mimpi gitu. Kalau orang lain pun nggak percaya mimpi teman-teman, cuman teman-teman tuh tetap harus percaya pada diri sendiri kalau teman-teman ini punya mimpi yang hebat. Oke, Stefani 2021. Oke, thank you banget ya udah mau sharing-sharing ke teman yang lain mengenai jurusan manajemen. Nah, misalkan ada yang mau ditanyakan atau misal ada kepo-kepo sama jurusan lain, bisa tulis di kolom komentar, dan juga like dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.